Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memulai pembelajaran kembali pada hari Senin ini. Seperti biasa, jadwalnya setiap pagi adalah pelajaran tema 1 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua ya. Anak-anakku, apakah kalian tadi semua sudah istirahat? Ya, pasti tadi malam semua sudah istirahat. Dengan cara apa? Dengan cara tidur ya. Bangunnya jam berapa? Bangunnya jangan terlalu siang. Istirahat itu harus yang cukup. Bangunnya juga pagi. Kita sebagai orang Islam juga bangun pagi, sholat subuh ya. Istirahat itu penting bagi kesehatan tubuh kita. Seperti itu materi yang akan kita bahas nanti ya. Dibuka pelajaran tema 1 bukunya halaman 42. Di situ materi bahasa Indonesia ada bacaan yang berjudul pentingnya istirahat yang cukup bagi tubuh ya. Sudah jelas di situ dalam judulnya istirahat sangat penting bagi tubuh. Istirahat yang utama paling utama apa ya? Tidur ya. Itu yang paling utama adalah tidur. Istirahat yang sangat baik bagi kita, tapi harus yang cukup, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan malah badannya malah menjadi lemas. Jadi ada berapa jam kita tidur seperti itu ya. Tidurnya jangan terlalu larut malam dan juga bangunnya jangan terlalu siang. Seperti itu ya. Langsung saja dibaca itu bacaannya sampai selesai. Kemudian dikerjakan latihan siswa tetap halaman 42 itu materi bahasa Indonesia. Sebutkan kebiasaan baik yang kamu lakukan sebelum tidur. Kebiasaan apa sebelum tidur? Kalian sebagai manusia atau sebagai umat Islam ya. Apa yang kalian lakukan sebelum tidur? Dituliskan pada buku tugas, kemudian dijelaskan, tidak perlu dijelaskan, langsung dituliskan secara keseluruhan di buku tugas, di buku tulis. Saya sebelum tidur saya melakukan ini. Misalnya kamu ada bacaan, membaca ini ditulis juga bacaannya. Terus apabila ada kegiatan yang lain ditulis kegiatannya, apa yang kegiatan baik yang kamu lakukan sebelum tidur. Itu tugasnya untuk bahasa Indonesia. Kemudian beralih ke halaman 43, keragaman cara berdoa materi PPKN. Kita sebagai manusia mempunyai cara yang berbeda-beda dalam berdoa ya. Kita beragama banyak yang berbeda agamanya ya. Di Indonesia sendiri agama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Di situ ada cara berdoanya sendiri-sendiri. Tetapi di situ meskipun berbeda kita harus tetap saling menghormati ya. Seperti itu. Coba dipelajari materinya itu keragaman cara berdoa, kemudian dikerjakan tugasnya PPKN, aktivitas siswa. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1, bagaimanakah sikap tubuh dan batinmu saat berdoa? Sikap tubuhmu saat berdoa itu bagaimana? Kamu pasti sudah tahu. Berdoamu bagaimana? Kamu sebagai orang Islam sikap tubuhmu bagaimana waktu berdoa? Terus dalam batinmu, dalam hatimu itu bagaimana waktu berdoa ya? Itu nomor 1. Nomor 2, berapa lama kamu berdoa? Sudah jelas itu, berapa lama kamu berdoa bisa kamu sebutkan sendiri. Nomor 3, seberapa sering kamu berdoa? Ya, seberapa sering kamu berdoa? Nomor 4, apa yang membuat kamu ingin berdoa? Nah, kamu ingin berdoa itu karena apa? Ya, bisa dijelaskan. Lalu nomor 5, di mana biasanya kamu berdoa? Di mana kamu sebagai orang Islam? Ya, di mana kamu biasanya berdoa? Itu tugasnya PPKN halaman 43 dikerjakan. Lalu selanjutnya materi matematika. Sekarang pengurangan dengan teknik meminjam. Caranya bagaimana?
meminjam pada angka yang setelahnya. Itu dimulai dari angka yang belakang dulu seperti biasa pengurangannya. Contohnya di situ ada 2460 dikurangi 1290 ya. Langsung didengarkan Pak Guru ya. 0 dikurangi 0 berapa? 0 dikurangi 0 tetap 0 ya. Kemudian 6 dikurangi 9. 6 dikurangi 9 bisa atau tidak? Tidak bisa kan, karena 6 kecil 9 besar. Jadi 6 dikurangi 9 tidak bisa. Terus caranya bagaimana? Meminjam angka yang setelah 6, satu angka. Jadi dipinjam angka 1. Menjadi angka berapa? 6. Menjadi angka 16 karena ditambah angka 1 di depannya. Terus yang angka di depannya tadi dikurangi 1. Jadi angka 6 tadi ditambahi angka 1 jadi angka 16. Yang angka depannya tadi angka 4 itu dicoret karena sudah diambil menjadi angka 3 ya. Kembali lagi ke angka 6 tadi menjadi angka 16. Jadi 16 kurangi 9 sudah bisa. 16 dikurangi 9 berapa? 7 ya. 16 kurangi 9 7. Lalu yang tadi 4 sudah berubah menjadi angka 3 karena angkanya sudah dikurangi tadi dipinjam angka 6 tadi ya. Menjadi 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 berapa? Sudah mudah ya, bisa 3 kurangi 2 1. Lalu yang terakhir angka depan sendiri 2 kurangi 1 1. Itu hasilnya 1170. Seperti itu cara pengurangan meminjam. Lalu dikerjakan latihan siswa. Di situ ada 5 soal matematika ya. Halaman 43 yang bawah itu diisi titik-titiknya. Ya, peminjam pengurangan dengan teknik meminjam. Kemudian langsung dikerjakan penilaian pembelajaran 6 halaman 44 Romawi 1 dan Romawi 2. Ayolah beri tanda silang pilihan ganda yang atas pertama dan juga Romawi 2 jawablah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama pilihan ganda nomor 1, sikap beribadah umat Kristen adalah bagaimana sikap umat Kristen itu beribadah. Nah, di sini karena kalian belum pernah ya juga nggak tahu, di materi juga belum diberi, langsung saja ya. Ini karena pertanyaannya hanya satu yang tentang itu, jadi Pak Guru sebutkan ya. Nomor 1 menengadahkan tangan itu bagaimana, kalian sudah tahu menengadahkan tangan ya. Tangannya dibuka di depan seperti ini ya. Kemudian meletakkan tangan di atas dahi ya seperti ini. Lalu yang C menangkupkan kedua tangan ya, contohnya seperti ini. Yang terakhir duduk bersila di atas paha. Jadi duduk bersila terus tangannya di atas paha. Itu yang betul yang mana? Kalau orang Kristen itu kebiasaannya caranya adalah yang C, menangkupkan kedua tangan. Jadi jawabannya yang nomor 1 adalah C. Seperti ini mereka kebiasaannya berdoa. Itu untuk nomor 1 ya. Sekali lagi nomor 1 itu jawabannya yang C itu. Kemudian nomor 2 dikerjakan sendiri ya. Perbedaan cara berdoa didasari oleh apa? Kamu kok bisa berbeda dengan orang-orang yang lain ya? Itu dalam satu negara, bukan hanya satu desa ya. Dalam satu negara ini kita berbeda-beda cara berdoanya itu karena apa? Lalu nomor 3, setelah tidur badan menjadi apa? Bisa dipilih. Kemudian nomor 4 itu pengurangan bisa dikurangi sendiri ya. 8 kurangi 4 berapa? 6 kurangi 6 berapa ya? Dicari jawabannya yang sesuai, dipilih. Nomor 5 juga sama seperti itu, pengurangan. Di situ juga ada teknik meminjam, nanti hati-hati ya. Pengurangan tadi bisa dicari, dihitung dulu cara-caranya bagaimana, lalu dipilih jawaban yang benar ya. Kemudian Romawi 2 jawablah pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1,
bagaimana cara beribadah umat agama Islam. Nah, sampean kita sebagai umat Islam bagaimana cara kita beribadah, pasti sudah tahu ya, kita beribadahnya bagaimana, karena kamu orang Islam pasti harus tahu ya. Nomor 2, mengapa kita harus berdoa sebelum tidur? Ya, sebutkan kenapa kamu harus berdoa sebelum tidur. Lalu nomor 3, apa yang terjadi pada tubuh jika kita kurang tidur? Apa yang terjadi ya? Coba dilihat pada materi tadi, bacaannya tadi ya, juga ada apa yang terjadi jika kita kurang tidur. Terus nomor 4 dan 5 itu adalah pengurangan ya. Pengurangan coba dikerjakan dengan cara pengurangan bersusun. Itu saja untuk tugas tema 1 hari ini. Untuk penilaian subtema 2 itu dikerjakan besok pagi ya. Demikian saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.